Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan 14. Materi kita pada video kali ini yaitu tentang struktur data tree atau pohon. Baik, berikutnya untuk submateri yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu definisi dari tree. Kemudian kita akan melihat istilah-istilah umum yang ada pada tree. Kemudian jenis dari tree yaitu salah satunya binary tree. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengunjungi tree yaitu binary tree traversal. Oke, jadi pohon atau tree adalah struktur data nonlinear yang menggambarkan hubungan bersifat hierarki. Dapat kita analogikan hierarki seperti hierarki organisasi ya. Ada ketua, di bawahnya itu ada sekretaris atau bendahara, di bawahnya lagi ada anggota. Jadi dia setiap elemennya itu memiliki hubungan atasan dan bawahan, hubungan orang tua dan anak seperti itu. Jadi itulah kenapa dia disebut non-linear ya. Jadi kalau yang linear itu seperti array, dia levelnya cuma satu ya, sejajar gitu. Kemudian fitur karakteristiknya adalah tiap elemen bisa memiliki beberapa successor atau disebut juga dengan children, dan setiap elemen kecuali satu itu disebut root, memiliki predecessor atau disebut parent yang unik. Nah, artinya di sini setiap elemen itu nanti dapat memiliki bawahannya atau anaknya itu lebih dari satu ya, bisa memiliki dua atau lebih. Kemudian setiap elemen itu hanya memiliki satu atasan atau satu orang tua atau satu parent seperti itu. Sama seperti pohon di dunia nyata ya, nanti istilah-istilah dalam struktur data tree ini juga menggunakan istilah di pohon di dunia nyata seperti akar, kemudian ada daun, ada cabang-cabang seperti itu ya, ranting, simpul. Berikutnya istilah-istilah umum pada tree. Jadi sebelumnya tree itu merupakan struktur data yang terdiri dari entitas yang disebut dengan node yang terkait melalui sebuah edge. Dan node paling atas disebut dengan root. Nah, kita bisa melihat di sini sebuah ilustrasi tree ya, di mana tree itu digambarkan terbalik ya, di mana akarnya di atas dan ranting, daun, cabang-cabangnya itu digambarkan ke bawah. Nah, jadi setiap elemen dari tree itu merupakan sebuah node ya. Misalnya di sini elemennya A, B, C, D hingga M ya, dan dihubungkan dengan edge. Nah, jadi antara A dan B itu dihubungkan dengan sebuah edge. Oke, untuk istilah-istilah lainnya mungkin langsung kita lihat di contoh tree ya. Ini contoh sebuah tree di mana A adalah root ya, karena dia yang paling atas ya, yang awal. Maka A-nya adalah root. Kemudian C merupakan parent dari FGH. Nah, C ini merupakan parent dari FGH ini. Dan FGH ini merupakan children, kebalikan ya, children dari C atau anak dari C. Selanjutnya B, C, D adalah sibling. Nah, hubungan B, C, dan D ini adalah sibling, saudara ya, karena dia satu level gitu. Maka dia saudara. Kemudian I, J, K, L, dan M adalah external node atau leaf. Nah, yang paling bawah ini I, J, K, L, M itu disebut node eksternal. Karena tidak ada lagi yang di bawahnya, dia yang paling akhir. Nah, kalau diibaratkan di pohon ya, itu yang paling akhir itu daun, yang paling ujung kan daun ya, atau leaf. Kemudian B, C, D, E, F, G, dan H itu adalah non internal. Nah, selain dari akar dan selain dari non eksternal atau leaf itu disebut dengan non internal. Oke, selanjutnya yaitu path ya. LHCA adalah path dari leaf ke root. Panjangnya adalah 3. Itu path itu jalur lintas ya, atau jalan.
Dari misalnya dari L menuju A itu dapat kita hitung ya, berapa itu satu, terus dia dari H ke C ya 2, terus C ke A 3. Nah, jadi pas ya, panjang pas dari L ke A itu dihitung 3. Nah, pas ini juga disebut dengan istilah depth. Contohnya di bawah ini, bahwa node B itu memiliki depth 1. Ya, jadi panjang lintasan dari B ke A itu 1. Kemudian node M memiliki depth 3. Ya, dari M menuju ke A itu juga 3. Nah, selanjutnya level ya. Jadi di sini misalnya level 2 itu berisi node E, F, G, dan H. Jadi tree ini kalau dihitung itu memiliki 3 level ya. Jadi level 1 itu ada di sini. Level 1. Kemudian level 2 ya. Kemudian yang terakhir itu level 3. Nah, jadi level 2 ini berisi E, F, G, dan H. Height dari tree adalah 3. Jadi height itu adalah sama seperti depth ya, tapi yang paling tinggi yang paling panjang. Lintasan paling panjang dari tree ini sama ya. K itu pasti di level di 3 ini. Itu adalah 3 ya. Jadi cara menghitung height dari tree itu kita cari lintasan terpanjang dari leaf ke root. Maka lintasan terpanjang di sini itu sama ya. L, M, K, J, I itu sama. Maka height dari tree adalah 3. Nah, yang terakhir itu degree ya. Degree itu adalah total jumlah children atau jumlah anak. Misalnya F, jumlah anaknya itu adalah 1. Itu K. Kemudian degree dari H itu adalah 2. Jumlah anak dari H itu adalah 2. Oke, selanjutnya jadi tree itu memiliki sejumlah n node dan n kurang 1 edge. Nah, contohnya seperti ini, bahwa jumlah node-nya adalah 13, maka jumlah edge-nya itu 13 kurang 1 adalah 12. Oke, selanjutnya yaitu binary tree atau pohon biner. Nah, binary tree ini adalah tree di mana setiap node memiliki paling banyak 2 children. Nah, children ini dari setiap node itu disebut left child dan right child. Jadi ada anak kiri dan anak kanan gitu ya. Misalnya A ini memiliki anak kiri B dan anak kanannya C, begitu juga dengan B memiliki anak kiri D dan anak kanan E. Oke, selanjutnya full binary tree. Jadi full binary tree itu adalah binary tree yang semua level pada tree-nya itu terisi lengkap ya. Jadi setiap level dari binary tree ini dia lengkap, tidak ada yang kosong. Misalnya kita mau bikin level berikutnya, maka tidak bisa hanya di H saja seperti ini. Maka ini tidak lengkap ya. Maka kalau ingin di level berikutnya juga kita harus bikin dia terisi semua. Seperti itu. Seperti itu, lengkap gitu ya. Jadi ini level berikut. Begitu juga dengan level-level berikutnya. Nah, karena dia ini sudah pasti ya, misalnya di level berikutnya nanti juga seperti itu, lengkap, maka dia memiliki
teorema, ya, teorema tersebut yaitu bisa menentukan jika height-nya sebanyak n ya, maka jumlah node-nya itu bisa dihitung dengan rumus 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Nah, sebaliknya juga begitu. Misalnya jumlah node-nya adalah sebanyak n ini, maka dia bisa dihitung height-nya dengan rumus log basis 2 n ditambah 1 dikurang dengan 1. Seperti itu. Contoh, misalnya kita ingin mencari jumlah node dengan height dari tree-nya itu adalah 5. Ya, height-nya 5. Nah, dicari node-nya. Itu bisa kita gunakan rumus ini, yaitu 2, n-nya 5 ditambah 1 dikurang dengan 1 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 6, 64 ya. 64 dikurang 1 sama dengan 63. Jadi jika height-nya 5, maka sudah dapat dipastikan bahwa jumlah node-nya itu pasti 63, seperti itu ya. Dan sebaliknya juga gitu. Kalau kita ingin mencari dari node-nya 63, maka height-nya bisa dicari dengan log 63 ditambah 1 dikurang 1. Misalnya log 63 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan log 64 dikurang 1. Log 64 itu adalah 6 ya. 6 kurang 1 sama dengan 5. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu complete binary tree, yaitu binary tree yang semua levelnya selain level terakhir pada tree terisi lengkap dan semua node kiri terisi terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini ya, ini complete binary tree. Oke, misalnya ini levelnya ya, level 1. Terus ini level 2 dan ini level 3. Nah, selain level terakhir ini harus yang ini ya. Ini harus lengkap, harus terisi lengkap, harus full binary tree. Full seperti itu. Nah, level 3 ini masih ada yang kosong di bagian parent F dan G. Nah, seandainya ingin menambah di sini untuk syarat sebagai complete binary tree itu tidak boleh dari sini kanan ya. Misalnya ditambah sini. Nah, ini tidak boleh karena masih ada yang kosong di bagian node kirinya, yaitu node F. Seperti itu. Masih ada kosong di sini. Seandainya mau ditambah, ya dari sini dulu, dari F. Seperti ini. Nah, tidak. Misalnya ini di level, nambah level lagi, maka harus juga misalnya level 4. Harus mulai juga dari sini. Misalnya tidak boleh anak kanan terlebih dahulu ya. Misalnya anak kanan saja sini tidak boleh. Tapi harus kalau misalnya anak kiri saja ya, misalnya anak kiri saja seperti ini, itu boleh. Karena dia harus terisi dari kiri terlebih dahulu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti ini ke arah implementasinya ya. Kalau complete binary tree ini nanti
dia bisa diimplementasikan ke array, seolah-olah array itu memiliki hierarki dengan rumus-rumus tertentu karena dia tidak ada yang bolong di tengah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu binary tree traversal, ya, mengunjungi pohon biner. Itu ada 4 cara, ya, ada 4 metode dari binary tree traversal. Yang pertama itu level order, kedua pre-order, ketiga in order, dan keempat post order. Yang pertama yaitu algoritma level order traversal. Nah, yaitu cara algoritmanya yaitu mengunjungi setiap node dari level teratas, kemudian bergerak ke node sebelah kiri, kemudian node sebelah kanan pada level di bawahnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini sebuah tree. Maka misalnya dia membaca dari akar terlebih dahulu, maka dia bergerak ke node sebelah kirinya, ya. Ke sini dulu ke B ke C ya, di sini ya. A, B ke C, terus ke kirinya di bawahnya lagi ke D seperti itu. D ke E ke F, dan F ke G ya. E, F, G. Terus ke kirinya di bawahnya lagi H, H ke I ke J, dan J ke K. Nah, mirip seperti kita membaca normal ya, dari atas, kiri, ke kanan, terus ke bawahnya lagi kiri, ke kanan, hingga selesai. Oke, selanjutnya yaitu pre-order traversal. Nah, yaitu algoritmanya mengunjungi node terbawah hingga mencapai setiap children node dengan urutan data atau parent ya, kemudian ke left children, kemudian right children. Nah, ini sebenarnya rekursif ya sebenarnya itu. Kita bisa anggap ini seperti linked list ya. Misalnya data ini misalnya tipenya string atau int ya. Ini data misalnya string seperti itu. Bisa jadi tipe data lain bisa ya. Dalam kasus ini string. Lalu seterusnya left children ini itu berupa node ya. Kemudian right children juga node. Nah, kita mulai dari data dulu. Misalnya dari akar, dari A ya. Maka A, data, maka kita cetak dia di sini A. A ini setelah di sini maka kita ke left children-nya. Berupa node juga. Left children dari A ada, yaitu B ya. B. Nah, maka kita bukan ke kanan, tapi left children-nya itu juga karena dia juga sebuah node ya, maka kita kembali ke sini, rekursif ya, string. String dari left children-nya yaitu B. Maka B ini dia memiliki left children lagi, ke sini lagi kan. Maka B ini left children-nya lagi yaitu D. D kita punya data lagi, string, maka kita cetak D di sini. D left children, ternyata ada H ya, maka ke sini lagi. D data parent, kita cetak H-nya di sini. H left children-nya 0, tidak ada ya, 0. Maka kita langsung ke right children-nya H, juga 0 ternyata, 0. Maka dia keluar dari rekursif dan kembali ke D. D tadi sudah sampai ke left ya. Sekarang ke kanannya lagi berarti. Right-nya si D ini, yaitu I. I juga ada datanya string ini ya. Maka kita cetak I. Nah, I, left children-nya I, ternyata 0 ya, 0.
terus right-nya juga 0, maka keluar dari rekursif, kembali ke B. B tadi kirinya sudah, sekarang kanan. Nah, kanan yaitu E. String ya, cetak E-nya. E-nya left dari E, left children. Ternyata ada J ya, kita cetak lagi J-nya. J-nya left 0 ya, 0. Right-nya juga 0. Maka keluar dari rekursif, kembali ke E. E tadi sudah nyampe left ya. Sekarang E yang right-nya ternyata ada K ya. K untuk left-nya juga 0, right-nya 0, maka keluar K. E juga sudah sampai di right, maka keluar lagi. B juga sudah di right-nya, keluar lagi ke A. A tadi sudah sampai left ya, nih tandanya merah. Sekarang bagian right child-nya A, yaitu C. Maka kita cetak C. C-nya ini punya left ya, F. Kita cetak F. F untuk F ini L dan right-nya 0, maka keluar. Maka di C ini tinggal right-nya lagi ya, sudah sampai di left ini, right dari C ini adalah G. Ya. Maka ini 0, kirinya 0, kanan juga 0, maka keluar. Semuanya sudah selesai. Maka pre-order traversal berhenti. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu in order traversal, yaitu mengunjungi node terbawah hingga mencapai setiap children node dengan urutan left children terlebih dahulu, kemudian baru data ya atau parent, kemudian right children. Nah, ini supaya saya mudah menjelaskan, kita istilahkan misalnya left children ini kunjungi kiri seperti itu ya. Nah, data atau parent ini kita anggap cetak seperti itu ya. Dan right children ini kunjungi kanan. Nah, kita istilahkan seperti itu. Maka yang pertama, left children misalnya dari A ya, dari A. Mulainya dari sini. Left children kunjungi kiri, maka kita kunjungi kiri. Terus kirinya ada ya, tidak 0, maka left children lagi, kunjungi kiri lagi. Kunjungi kiri lagi karena dia belum 0. Kunjungi kiri, nah sekarang dia 0. Karena dia sudah 0, berhenti, keluar, masuk ke data. Data ini kita anggap tadi cetak ya, maka kita cetak dia H. Cetak, setelah cetak apa? Kunjungi kanan. Nah, kunjungi kanan juga 0 ya, karena dia 0, keluar, cetak. Karena dia sudah di left tadi ya, keluar left. Ini left-nya punyanya D, sekarang cetak D. Setelah cetak D, kunjungi kanan. Kita kunjungi I. Karena sudah nyampe di I left dari I tidak ada 0, maka cetak I. Terus right kunjungi anak dari kanan I, karena dia 0, keluar. D sudah di right, keluar lagi. B tadi di left ya, B. Maka sekarang dicetak B. Cetak B. Kemudian kunjungi anak dari kanan B, E. Nah, E ini kunjungi kirinya. J kunjungi kiri sudah mentok, maka cetak J. Cetak J, kunjungi anak kanan J tidak ada, maka dia keluar ke E. E karena dia sudah di left tadi ya, maka cetak E. Kunjungi right anak kanan E. K sudah mentok ya, 0 kiri kanannya. Maka dia kirinya 0, langsung cetak K.
Nah, ini keluar ya, karena A-nya kirinya sudah, baru kita cetak A-nya. Baru kita kunjungi anak kanan A, yaitu C. Kita kunjungi anak kiri C, kirinya kosong, kiri dari anak F kosong, maka kita cetak F. Terus baru cetak C ya. Baru kunjungi G, G kirinya kosong, baru cetak G. Kunjungi kanan dari G juga kosong. Maka selesai ya, sampai G ini tidak ada lagi notnya. Yang lain, maka kunjungan berhenti. Oke, selanjutnya post order traversal. Nah, untuk algoritmanya itu bedanya dengan pre-order tadi, yaitu urutan ini ya, kunjungannya. Yaitu dia mengunjungi kiri terlebih dahulu, kemudian kanan, baru cetak, seperti itu ya. Nah, misalnya ini dari A, kunjungi A, kemudian kunjungi kiri lagi selama masih ada, kiri lagi, kiri dari H 0, baru kunjungi kanan, kanan dari H juga 0, baru cetak, baru kita cetak H ini, cetak H, kemudian keluar ya ke D, D tadi baru kiri, kemudian kanan dari D ini, I, kiri lagi 0, kanan 0, baru cetak I. Baru keluar ke D, D tadi kiri sudah, kanan sudah, baru cetak D-nya. Keluar lagi ke B, B tadi baru kiri, ke kanannya lagi, kanannya punya E ini ya, E itu ke kiri masih ada, J kirinya 0, kanan juga 0, baru cetak J-nya. Seperti itu ya. Nah, keluar ke E, E ini baru kiri tadi ya. Ke kanannya E itu adalah K, ke kirinya kosong, kanannya juga kosong, baru cetak K. Baru keluar, E ini sudah sampai ke kanan, kunjungan kanan, baru cetak E-nya. Keluar, B-nya baru sudah sampai kanan, baru cetak B. Keluar lagi ke A, A baru kiri, kunjungi kanannya A. Terus kunjungi kirinya ya, kirinya kosong, kanannya kosong, baru cetak F. Terus ke C lagi, C-nya baru kiri, ke kanannya C ada G, G kiri kosong, G kanan kosong, baru cetak G. Kembali ke C, C-nya sudah sampai right, baru ke cetak C. Baru keluar ke A, A sudah right-nya sudah, baru cetak A-nya ini. Oke, seperti itu ya. Nah, saya mohon nanti kalau bagi yang mau bertanya silakan ya, lewat WA atau di e-learning. Oke, untuk implementasi menggunakan Java itu sudah saya buat ya. Untuk kelas binary tree-nya itu mengextend abstract collection ya, dari Java.util dan abstract collection. Nah, ini konsepnya sama seperti linked list ya. Jadi pertama ini untuk root-nya dengan tipe data generic nanti generic itu bisa string, bisa int nanti ya, waktu implementasinya, waktu instant objeknya. Kemudian untuk anggap ini binary tree ini sebuah node ya, terus ada node left-nya, terus right dan parent dengan tipe data binary tree. Kemudian ini untuk int size itu ukuran dari banyak node-nya seperti itu ya. Nah, terus untuk ada 3 konstruktor ya. Yang pertama konstruktor kosong. Kemudian yang kedua itu konstruktor dengan hanya mengisi data root atau akar saja. Biasanya digunakan untuk akar atau digunakan untuk mempassing nilai yang tidak, misalnya node yang tidak memiliki anak atau children seperti itu. Kemudian konstruktor dengan ada akar, ada
data, kiri ya, anak kiri dan anak kanan. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat sebuah node yang memiliki anak kiri dan anak kanan. Dan seterusnya equal ini merupakan, pewarisan dari, kelas objek. Hashcode juga. Nah, iterator ini merupakan implementasi dari kelas iterator yang ini ya, iterator implement ini. Karena kita butuh untuk melakukan kunjungan iterasi ya. Itu butuh kelas iterator yang memiliki metode hashNext dan next ya. Ini digunakan untuk mengunjungi, setiap anak dari, node itu. Nah, saya rasa bisa dipelajari sendiri ya, karena ini sebenarnya konsepnya ya sama saja seperti linked list itu, dan bagi yang sudah paham OOP tentu ini akan sangat mudah sekali. Kemudian, nah ini untuk algoritma pre-order-nya, terus in order, dan post order, terakhir level order, seperti itu. Nah, kemudian ini ada 3 kelas untuk menguji ya. Yang pertama itu kelas test binary tree, ya ini hanya menguji untuk pembuatan tree-nya. Kita coba bikin objek E, G, H, I, D, F, B, C dengan, instannya untuk E itu adalah, datanya string E ya. Begitu juga dengan G, terus nah ini untuk yang D, dia punya anak kiri 0, tetapi anak kanan itu adalah subtree dari G ini, ya. Jadi untuk, D itu anak kirinya 0 dan anak kanannya G. Di bawah juga gitu. Untuk F, anak kirinya H dan anak kanannya I dan seterusnya. Hingga yang terakhir tree ya. Tree itu root-nya itu A, anak kirinya B dan anak kanannya C. Nah, kita coba cetak tree-nya. Kalau kita running ini ya. Nah, hasilnya, seperti ini ya. D, A, B, D, G, E, C, F, H, I. Nah, yang merupakan anak dari tree ini. Nah, ini tidak ditampilkan dalam bentuk hierarki ya. Ini sebenarnya hierarki dia. Kemudian kelas yang kedua itu test contains. Ini hanya untuk mengetes karena kita tadi melakukan extend menggunakan extend ini ya apa? Kelas abstract collection. Nah, padahal kita tidak membuat method contents tadi ya. Tidak membuat method contents, tetapi dia bisa dipanggil ya. Apakah ini maksudnya apakah tree dari A ini memiliki anak H seperti itu ya. Kalau dia ada dia akan true, kalau tidak dia false. Nah, ini kalau kita running. Nah, apakah A berisi H, maka dia menghasilkan true. Nih A, ada H-nya di sini. Kemudian B, apakah ada H, maka false karena di dalam B ya tidak ada H. Karena H itu bukan anak dari B. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir tes iterator ini itu untuk kunjungannya ya. Jadi ini dari data tree seperti ini. Ya, kita coba melakukan kunjungan dengan berbagai algoritma mulai dari pre-order, in order dan post order, maaf, dan level order. Oke, kita coba running. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau untuk tree ya, dia sebenarnya menampilkan dalam pre-order ya, sehingga sama untuk tree yang di awal dan
kunjungan pre-order dan tree yang pertama ini, karena tree ini mengimplementasikan pre-order untuk default-nya. Kemudian in order dengan urutan seperti ini, hingga level order seperti itu. Oke, mungkin ini saya bagikan saja ya, silakan dipelajari. Nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Seperti itu. Nah, kita kembali ke slide ya. Untuk tugas, nah tugas itu gunakan algoritma traversal pre-order, in order, dan post order untuk menelusuri tree berikut ini ya, tree di bawah ini. Kemudian gunakan kode yang diberikan ya, nanti saya berikan kode yang terakhir itu test iterator, coba ganti data tree-nya dengan yang data tree ini. Kemudian running dan lihat hasilnya dan bandingkan dengan hasil yang Anda cari menggunakan cara manual. Oke, mungkin itu saja. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.